Terlihat Ichinose yang sedang curhat kepada Kyu. Dirinya yang sedih karena memikirkan nasib keluarganya yang berantakan karena harta. Ditambah ibunya tewas dalam kecelakaan pesawat terbang. Namun Kyu tetap memberi semangat kepada Ichinose dan mengajak Ichinose untuk mencari surat wasiat peninggalan ibunya. Dengan harapan, jika surat itu ditemukan, mungkin ada sesuatu yang bisa membuatnya bahagia bersama saudaranya. Kyu pun mengajak teman-temannya untuk membantu mencari surat wasiat tersebut. Pencarian pun dilanjutkan. この下には隠さないと思う。鍵がかかってる。仕方ない。屋敷に戻ろう。誰？ Tak lama, paman atau suami dari Bibi Ichinose menanyakan keberadaan istrinya yang tak terlihat dari tadi. Saat mereka mencari keberadaan Bibi Ichinose, dan sampailah mereka di sebuah rumah kaca dekat perkarangan rumah. Ditemukan Bibi Ichinose yang tergantung tak bernyawa. Di sini, polisi pun menuduh paman Ichinose yang melakukannya karena hanya paman Ichinose lah yang memegang kunci rumah kaca tersebut. Polisi pun menanyakan alasan paman itu pergi ke rumah kaca itu sebelumnya. Karena hanya ada sidik jari si paman yang ada di gembok rumah itu. Si paman pun menceritakan bahwa alasan dirinya pergi ke situ hanya untuk mencari surat wasiat yang ditinggalkan mendiang ibu Ichinose. Saat sedang sibuk mencari surat wasiat itu, dirinya merasa kalau ada yang sedang mengawasinya. Karena merasa takut, dia pun pergi dan mengunci rumah itu kembali. Saat polisi ingin membawa si paman, tiba-tiba Ryu maju, mengatakan kalau dalam kejadian kali ini, bukan hanya si paman saja satu-satunya orang yang bisa dicurigai. Karena, hanya dengan trik sederhana, siapa saja yang ada di rumah ini bisa melakukannya. Polisi pun kebingungan dengan maksud perkataan Ryu. Ryu pun mulai menjelaskan dan mengeluarkan sebuah gembok yang sama, yang akan dijadikan barang bukti itu. Polisi pun bertanya dari mana Ryu mendapatkan gembok tersebut. Ryu menjawab bahwa gembok ini dia temukan di gudang saat membantu Kyu dan teman-teman mencari surat wasiat peninggalan ibu Ichinose. Lanjut Ryu menjelaskan maksud dari perkataannya tadi, bahwa gembok ini sama yang dipakai untuk seluruh ruangan rumah ini. Kepala pelayan yang mendengarkan perkataan Ryu pun membenarkannya. Dan Pak Polisi mengatakan, kalaupun gemboknya sama, pasti tiap kuncinya berbeda-beda. Ryu membenarkannya dan langsung bertanya pada si paman, posisi gembok saat ia memasuki rumah kaca tersebut. Si paman menjawab bahwa gembok itu hanya ia tinggal di depan pintu rumah kaca itu, dalam keadaan menggantung. Kembali Ryu menjelaskan, saat pelaku melihat si paman di dalam rumah kaca itu, dengan cepat ia mengganti gembok tersebut. Saat paman akan meninggalkan rumah kaca itu, ia menguncinya kembali dengan gembok yang sudah ditukar oleh pelaku. Dan si paman tidak akan menyadari kalau gembok itu sudah ditukar karena bentuk dan warnanya yang sama. Saat paman sudah pergi, pelaku kembali membawa korban lalu membuka gembok tersebut dengan kunci yang ia punya. Dan dengan yakin Ryu mengatakan bahwa kejadian yang kedua ini, pelakunya masih mereka yang ada di ruangan ini. つまりここにいる誰かが犯人ということになるのです。